Perkenalkan, nama saya Devi Sunita. Saya berasal dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan penerapan hukum fluida dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita melakukan banyak aktivitas yang memerlukan hukum fluida, atau tanpa kita sadari kita melakukan aktivitas yang disebut dengan fluida. Contoh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan masak, minum, mandi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis fluida dan pengertian dari jenis tersebut. Fluida statis biasa disebut dengan fluida yang diam, dan fluida dinamis yang biasa disebut dengan fluida yang bergerak. Fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak dan dianggap memiliki kecepatan yang konstan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak pula mengalami putaran. Contohnya pompa hidrolik pada ban sepeda. Contoh lainnya adalah menghitung gaya dan momentum pada pesawat. Yang kedua adalah fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada di fase diam atau fluida dalam keadaan bergerak, namun tidak ada perbedaan perputaran antara partikel fluida tersebut. Contohnya balon udara. Contoh lainnya adalah airbag yang diam dan tidak bergerak kalau tidak disentuh. Nah, saya di sini akan mencontohkan penerapan hukum fluida yang paling simpel, yaitu saya akan menggunakan botol parfum. Di sini saya akan mengambil contohnya botol parfum. Nah, di sini botol parfum ketika kita memencet bagian atas botol parfum tersebut, maka udara yang berada di dalam ini akan memaksakan cairan untuk keluar melalui selang yang berada di atas ini. Dan ketika kita memencetnya, maka yang akan keluar adalah embun. Embun yang udara yang dicampur dengan air parfum yang akan keluar nanti. Maka penerapan hukum fluida ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh yang kedua saya menggunakan kipas dan sebuah kertas. Dalam kehidupan sehari-hari juga, bukan kehidupan sehari-hari, contohnya itu yaitu adalah udara atau angin topan yang bertiup sangat kencang. Saya tidak bisa mencontohkannya dan saya akan mencontohkannya dengan sebuah kipas dan sebuah kertas. Nah, ketika saya di sini ada tiga tingkatan, jadi saya akan memencet tingkatan yang pertama. Ketika saya memencet tingkatan yang pertama, maka kipas akan bergerak dan kertas pun tidak terlalu membengkok karena angin yang dikeluarkannya sangat sedikit. Dan ketika saya memencet yang nomor 2, maka kertas akan semakin membengkok karena angin yang dikeluarkan maka semakin keras. Ketika saya memencet nomor yang terakhir, maka kertas semakin membengkok seperti ini karena angin yang dikeluarkan semakin keras. Nah, sama seperti fenomena alam seperti angin puting beliung atau angin yang berpusar sangat kencang. Ketika semakin tinggi tempatnya, maka semakin kencang angin yang akan berputar. Nah, seperti itulah fenomena alam yang memerlukan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.